Hai, apa kabar semuanya? Selalu sehat, bahagia, dan sukses selalu. Perkenalkan, namaku Lulu. Kali ini kita akan general reading dengan pembacaan banyak energi, jadi bisa resonan, bisa tidak, ambil yang positif dan baiknya saja. Tema kali ini adalah persiapan menjelang tahun 2023, apa yang harus kita lakukan. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tiga hal yang harus kita lakukan sebelum 2023, dan ini penting ya. Ada denial, surrender, dan adversity. Nah, kita ngomongin tentang denial. Denial ini adalah menolak sebuah kebenaran, keadaan, kenyataan, ya kebaikan, ya fakta yang terjadi. Namun banyak yang terjadi dalam masyarakat kita adalah mereka tidak mau alias menolak sebuah kebenaran, ya. Karena apa? Ketika mereka melihat kebenaran yang ada sebuah ketakutan dalam dirinya, berasa terancam, merasa dirinya tidak aman. Jadi ada sebuah kemarahan dalam dirinya untuk melihat fakta, kenyataan, kebenaran yang ada. Nah, bicara tentang ketakutan, di sini banyak hal ya dan faktornya teman-teman. Ketakutan dalam diri seseorang ini bisa berasal dari rasa kecemasan, ketidaknyamanan, tidak merasa dicintai, tidak merasa dihargai, dilihat, didengar. Masalah status sosial juga bisa. Jadi kalau kita bicara tentang ketakutan tuh banyak sekali. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita berhadapan dengan ketakutan kita? Yang pertama, jika kalian memiliki rasa kemarahan atau apapun itu bentuknya, emosi, perasaan, bahkan sikap kita yang menunjukkan rasa marah, ini misalnya, iya, diterima aja, diakui saja, tapi prosesnya tidak langsung diakui. Terkadang kita ada prosesnya sebelum ke pengakuan atau mengakui, yaitu proses tawar-menawar. Ya, tawar-menawar ini hal yang sering terjadi. Misalkan aku gak berani melakukan ini, lalu apa yang harus aku lakukan? Ya, seperti kayak gitu loh. Jadi ada proses tawar-menawar baru penerimaan. Nah, ketika dalam proses tawar-menawar ini dirasa tidak memberikan kebaikan, tidak dirasa ada perubahan yang lebih baik, sehat, positif, maka dia mulai menyadari keadaannya, menerima dan menyadari. Nah, ini adalah bagian dari proses penyembuhan, teman-teman. Ya, kesadaran itu bersumber dalam jiwa diri kita. Pencerahan, kesadaran, kebijaksanaan batin itu bersumber dari rasa ketakutan. Maka apapun ketakutan itu terimalah, ya.
Jangan berusaha untuk menolak. Enggak, saya nggak punya merasa takut. Enggak, saya nggak marah sama dia. Enggak, saya nggak punya rasa benci, rasa sakit hati, trauma, bla bla bla. Jika kita kembali dengan apakah kamu saat ini benar sudah mencapai kesuksesan, kebahagiaan, kedamaian jiwa? Jika kalian belum mendapatkan kemudahan dalam 3 hal ini, maka teman-teman memiliki banyak ketakutan, banyak luka batin. Dan ini harus di-healing, disembuhkan. Healing ini bukan berarti harus jalan-jalan ya. Bukan seperti itu. Tapi lebih kepada bagaimana cara kita menyembuhkan luka batin, trauma yang pernah kita alami, yaitu berupa ketakutan ini. Dan ketakutan ini adalah faktor penghambat kesuksesan diri kita. Makanya sebelum tahun 2023 kita diminta untuk mengakui semua ketakutan kita, tidak menolaknya lagi ya. Kalau kamu punya ketakutan itu, ketika kamu punya trauma, maka sembuhkan. Yang kedua adalah surrender. Surrender berarti berpasrah. Kita diminta untuk melepaskan segala kontrol dalam hidup kita. Misalkan saya harus selesai kuliah, studi di usia sekian, saya harus bekerja, saya harus menikah, saya punya anak. Begitu banyak aturan. Dan itu adalah aturan yang dibuat oleh manusia. Tapi tahukah teman-teman, ketika kita tidak bisa, ketika kita masih mengendalikan, masih mengontrol diri kita, yang terjadi apa? Kita banyak sekali kejadian jungkir balik, up and down, roller coaster dalam hidup kita, gagal berkali-kali. Atau mungkin yang sudah menikah, mengalami perceraian, perpisahan. Intinya hubungan itu tidak akan langgeng gitu loh. Karena apa? Karena kita masih mempunyai kontrol. Ketika kita berusaha untuk surrender, berpasrah, ikhlas dengan ketentuan dan kepastian beliau ya, maka kita akan jauh lebih baik. Jadi kita tidak usah takut dan khawatir dengan masa depan kita. Yang ketiga adalah kegagalan di sini ya. Jadi kegagalan itu bagaimana? Ya terima aja semua bentuk tantangan, musibah, cobaan, ujian, kegagalan dalam hidup kita, karena itu adalah proses pembelajaran. Lalu kita lihat untuk oracle-nya. Untuk healingnya di sini yaitu coba teman-teman mulai periksa kesehatan ya di sini. Cek jika dibutuhkan mungkin dengan orang yang profesional, yang ahli dalam bidangnya. Jika memungkinkan bisa dengan konsultasi dengan ya psikiater atau hipnoterapi bisa juga ya. Karena untuk merilis ketakutan kita juga butuh seorang psikiater atau hipnoterapi bisa. Lalu kita juga bisa connect kepada api atau energi ya, di sini energi panas. Bagi teman-teman yang suka nonton, boleh mulai sekarang tontonannya lebih kepada hal-hal
yang membuat kamu bahagia gitu, misalnya komedi atau yang membuat kamu tuh semangat gitu loh. Jangan membuat kamu semakin galau, sedih, merana. Ini memberikan kamu energi yang semakin tidak sehat, tidak baik. Lalu titit ini khusus ya yang sudah memiliki pasangan, yang sudah resmi, yang sudah menikah. Jika belum, jangan coba-coba. Oke, aku tutup ya, aku amankan. Oke, lalu luangkanlah waktumu bersama keluarga. Ini juga membantu proses healing teman-teman ya. Lebih banyak minum yang bernutrisi, lalu connect dengan, ya mulailah membersihkan energimu, cakra-cakramu ya. Bisa juga dengan bantuan suara bowl gitu ya, ada itu. Atau bisa membakar hal-hal yang membuat kamu takut. Ini juga adalah salah satu tips dari mentor aku. Jadi kalian bisa mencatat hal-hal yang membuat kamu tuh ragu, takut, cemas, khawatir, yang membuat kamu, intinya adalah yang mensabotase dirimu untuk berhasil, untuk sukses, untuk maju. Itu kamu catat apa itu, lalu kamu bisa bakar ya. Kemudian lebih banyaklah berjalanlah tanpa alas kaki ya. Jadi langsung menginjak bumi. Jadi kita connect langsung kepada semesta. Nah, bagi yang suka menari, dance, oke, lakukanlah ya. Ini juga membuat kamu semakin semangat. Nah, yang suka dengan binatang bisa mulai dengan merawat hewan kesayangannya. Nah, kita coba lagi bantu. Pesan apa lagi yang harus kita ketahui adalah semua berkaitan tentang kelimpahan ya, abundance. Yaitu di sini sebenarnya bagaimana sih menarik kelimpahan dalam hidup kita? Yang pertama di sini adalah terkait tentang sebuah keyakinan, kepercayaan ya, karena peningkatan kelimpahan itu tiba dalam berbagai bentuk ya. Jadi jangan batasi diri kita kayak itu berkaitan dengan hanya uang gitu loh, enggak ya. Jadi kelimpahan itu tidak hanya berkaitan dengan uang, kesehatan, rezeki yang lancar, kemudian hubungan yang sehat, yang positif, itu juga kelimpahan loh teman-teman ya. Jadi peningkatan kelimpahan itu tiba dalam berbagai bentuk. Beberapa diantaranya tidak terduga ya. Terbuka menerima, sambutlah dengan bahagia bahwa kelimpahan itu mendukung dirimu dalam tujuan hidup, kesehatan, dan juga pekerjaan ya, yang tadi. Lalu ketika dream of abundance ini, jadi ketika kita tidur ya, dewa, malaikat, dan dirimu yang jiwamu yang lebih tinggi, higher self ya, itu sebenarnya memberikan ide, jawaban, dan solusi yang dibantu secara ilahi. Dan ketika kalian bermimpi,
maka catatlah ya. Bisa jadi ya catatlah kalian dalam buku atau dalam bentuk jurnal itu, karena bisa saja itu adalah tanda cara beliau membimbing dirimu ke arah kesuksesan, kelimpahan ya. Jadi mewujudkan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu manifestasikan terjadi nyata gitu. Lalu kita lihat ya untuk tambahan oracle-nya. Favorable outcome di sini adalah dengan tetap memiliki kepercayaan dan keimanan. Ya, jika kamu yakin, kamu percaya, kamu bisa mendapatkan kelimpahan, keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan. Lalu kita cek lagi apa yang perlu kamu ketahui. Ya. Kebahagiaan saya adalah cerminan langsung dari tingkat keyakinan saya pada alam semesta. Jadi jelas ya teman-teman, ini masalah rasa bahagia. Ketika kita memiliki kebahagiaan dalam diri kita, ini sama saja kita memiliki keyakinan pada alam semesta bahwa beliau akan mewujudkan apa yang kita manifestasikan, apa yang keinginan kita, harapan kita, cita-cita kita, impian kita terwujud ya. Lalu untuk asmaranya sudah sangat jelas karena adanya hubungan yang baik, yang harmonis, yang selaras, seimbang, saling mengupayakan, mengusahakan, saling memberikan yang terbaik ya, karena sama-sama berjuang. Sehingga ketika hubungan ini baik dan harmonis, pasti akan berlanjut sebuah komitmen, hubungan yang lebih serius, yaitu pernikahan. Jadi bagi teman-teman yang sudah bertemu atau mungkin nanti akan bertemu ya, intinya adalah bagaimana hubungan ini bisa mencapai keharmonisan, kebaikan ya, saling memberi manfaat. Jadi benar-benar hubungannya sehat, yang positif. Ini patut diperjuangkan ya, patut dipertahankan. Dan akhirnya kalian setelah menikah ya banyak menghabiskan waktu bersama karena banyak berliburnya. Oke, kita lanjut untuk inisialnya. Lalu untuk zodiaknya, ini adalah unsur namanya, yaitu ada nama panjang, nama kesayangan, nama panggilan, atau unsur nama yang mengingatkan dia kepadamu, yaitu ada LUKXHVYO. Untuk zodiaknya ada Scorpio, Leo, Cancer, Virgo, dan Aries. Ini adalah energi terkuat jika tidak ada ketika kalian mengikuti readinganku. Energinya sudah terbaca ya. Terima kasih yang sudah mengikuti readinganku sampai selesai. Kita jumpa lagi di reading selanjutnya. Mohon maaf kalau banyak salah kata. Thank you, I love you, bye.